Perkenalkan, nama saya Charles Simon Pailongan dengan NIM 67-2021-180 dari kelas pengantar teknologi informasi kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial mengenai cara menginstal Ubuntu di desktop melalui software VirtualBox. Nah, di sini langsung saja saya tunjukkan cara melakukan instalasi. Nah, untuk mendownload file dari Ubuntu, teman-teman bisa ketik di Google Chrome itu atau browser yang lain tuh Ubuntu. Nah, teman-teman itu bisa langsung saja masuk di websitenya ubuntu.com. Nah, di sini tuh ada pilihan menu di dalam website Ubuntu. Nah, di sini tuh teman-teman pilih download. Nah, untuk saya di sini tuh menggunakan Ubuntu yang desktop. Nanti teman-teman pilih yang desktop. Nah, saya di sini menggunakan yang versi 20.04. Tetapi saya sudah eh, melakukan download tadi. Saya sudah download filenya. Nah, ini dia filenya. Selanjutnya, saya mempersiapkan tempat di mana saya mau melakukan install nanti. Saya pilih, saya buat ini folder, saya buat Ubuntu 2. Nah, filenya sudah jadi, foldernya sudah jadi. Kita masuk di VirtualBox. Nah, kita klik New. Namanya Ubuntu. Kita pilih folder tempat kita menginstalnya nanti. Saya klik Ubuntu 2, saya select folder. Nah, di sini teman-teman menyesuaikan dengan versinya. Karena Ubuntu itu adalah Linux, maka teman-teman pilih Linux. Ubuntunya yang 64 bit. Kita next. Nah, di sini tuh ada pilihan untuk mengatur jumlah kapasitas RAM. Saya akan menggunakan RAM dengan kapasitas 3 GB. Oke. Saya next. Create virtual hard disk now. Saya create. Saya pilih yang bagian atas saja, VDI. Saya klik next. Saya pilih dynamically allocated. Saya next. Nah, di sini tuh ada pilihan untuk mengatur jumlah dari hard disk yang akan digunakan. Nah, sesuai tadi itu direkomendasikan 10 GB. Dan saya akan menggunakan yang rekomendasi saja, yaitu 10 GB. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya create. Nah, untuk Ubuntu itu, teman-teman bisa mengatur di setting. Kalau teman-teman ingin mengatur seperti motherboard, prosesor, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya akan mulai penginstalan Ubuntu itu dengan cara mengklik Start. Oke. Nah, di sini tuh teman-teman bisa pilih ya. Nah, di sini tuh saya akan klik Add saja. Nah, di sini saya akan gunakan yang ini. Choose. Oke, saya jalankan Start. Kita tunggu
untuk tahap selanjutnya. Oke, di sini dia sudah mulai loading. Kita tunggu saja. Kita tunggu sampai 100%. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini tuh ada pilihan. Ada try Ubuntu, ada install Ubuntu. Nah, untuk try Ubuntu itu ketika teman-teman mengoprek isi dalam Ubuntu itu dan ketika teman-teman melakukan restart atau mematikan lalu menghidupkannya kembali, maka perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan di dalam Ubuntu itu dia tidak akan tersimpan. Jadi dia hanya tersimpan sementara. Nah, untuk yang pilihan install Ubuntu, ketika teman-teman mengoprek isi dalam Ubuntu dan teman-teman eh, melakukan restart atau mematikan lalu menghidupkan kembali komputer yang teman-teman gunakan, maka perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan di dalam Ubuntu itu akan tersimpan secara permanen. Jadi progres teman-teman itu akan disimpan. Nah, untuk pilihan bahasa itu ada tersedia dari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Italia dan lain sebagainya. Tetapi saya di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya juga akan menggunakan install Ubuntu. Saya pilih install Ubuntu. Nah, di sini tuh ada lagi keyboard layout. Nah, saya akan menggunakan bahasa Inggris saja, bahasa Inggris yang versi Amerika. Saya akan klik continue. Oke. Nah, di sini tuh ada pilihan lagi. Apakah teman-teman melakukan normal installation atau normal instalasi? Nah, ketika teman-teman memilih normal installation, maka itu akan tersedia web browser, utilities, office software, games, dan media player. Nah, kalau teman-teman pilih minimal installation, maka yang ada itu cuma browser dan basic utilities saja. Nah, di sini tuh ada pilihan yang lain, eh, download updates while installing Ubuntu. Nah, di sini tuh saya tidak tidak mau mendownload update-nya. Jadi saya matikan saja. Nah, kalau teman-teman ingin
melakukan update, teman-teman bisa mengaktifkannya. Saya klik continue dan dia sedang loading. Oke, selanjutnya itu ada erase disk and install Ubuntu. Nah, tadi itu saya sudah menggunakan folder kosong, jadi saya tidak perlu khawatir terhadap eh, folder yang saya gunakan. Karena itu tadi itu saya gunakan folder kosong. Saya akan pilih install now. Saya klik continue. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini tuh ada pilihan lokasi. Teman-teman itu bisa menentukan lokasi di mana teman-teman berada. Eh, Bisa di Jawa. Ini untuk bagian eh, waktu Indonesia Barat. Ini untuk waktu Indonesia Tengah. Dan ini tuh bisa untuk waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman itu bebas memilih. Tetapi di sini saya akan menggunakan waktu Indonesia Tengah karena saya sendiri berada di Indonesia Tengah. Saya pilih Kota Makassar. Saya klik continue. Oke, dia loading. Nah, di sini tuh teman-teman mengisi nama. Saya kasih masuk nama saya. Nah, di sini juga teman-teman itu disuruh memasukkan paspor. Saya juga akan menggunakan paspor yang eh, mudah diingat. Oke, kita konfirmasi. Nah, di sini tuh ada pilihan lagi untuk login secara otomatis atau ketika teman-teman mau login itu membutuhkan paspor. Nah, di sini tuh saya akan menggunakan yang memerlukan paspor ketika login. Saya klik continue. Oke, dia mulai melakukan instalasi di sini. Teman-teman tunggu saja sampai seluruh proses instalasinya selesai. Karena proses instalasi ini memakan waktu yang cukup panjang. Jadi teman-teman sabar saja. Oke, di sini tuh eh, proses instalasi Ubuntu kita itu sudah selesai. Untuk melanjutkannya, kita pilih Restart Now. Oke, dia sudah terbuka. Kita press Enter. Dia loading, kita tunggu saja. Nah, di sini tuh kita sudah ada di pilihan menu user. Nah, di sini tuh saya klik saja nama yang sudah saya masukkan tadi. Saya klik. Nah, di sini ada paspor. Kita isikan sesuai dengan paspor yang telah kita masukkan tadi. Saya masukkan paspor saya. Oke, saya enter.
Kita tunggu loadingnya. Oke, di sini tuh kita sudah berhasil masuk di dalam Ubuntu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa pilih untuk mengkonekkan akun online teman-teman. Ada Google, ada Microsoft, ada Nextcloud, tetapi saya tidak akan memasukkan akun saya. Kita skip. Nah, ini saya next saja. Eh, ini teman-teman juga bisa pilih. Saya pilih next saja. Oke. Nah, ini ada privacy, tetapi saya tidak akan mengaktifkannya. Saya klik next. Nah, you are ready to go. Oke. Saya pilih done. Nah, teman-teman, inilah tampilan dari Ubuntu yang telah kita install di dalam VirtualBox. Nah, ini tuh ada muncul pilihan, tetapi saya akan klik silang saja. Dan untuk selanjutnya, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menginstal Google Chrome di dalam Ubuntu yang sudah kita install. Saya akan melakukan penginstalan aplikasi Google Chrome melalui terminal di dalam Ubuntu. Nah, langsung saja kita cari, kita klik di search terminal. Nah, di sini sudah ada terminalnya. Kita klik saja. Kita ketik sudo su. Kita masukkan password kita. Kita enter. Nah, selanjutnya itu kita masukkan lagi apt garis hubung get update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selanjutnya itu kita ketik wget spasi hts:2 garis miring dl.com garis miring linux garis miring direct garis miring Google Chrome garis hubung stable underscore garis bawah current garis bawah AMD 64.dev. Kita enter. Nah, di sini tuh dia sudah mulai melakukan download. Kita tunggu saja sampai proses dari downloadnya itu selesai. Teman-teman juga harus sabar dalam menunggu dari proses download dari aplikasi Google Chrome di dalam Ubuntu ini.
Oke, pendownloadan kita itu sudah selesai. Nah, tetapi Google Chrome itu sebenarnya belum terinstall di dalam Ubuntu kita. Maka kita akan masukkan perintah, kita masukkan sudo dpkg spasi garis hubung i spasi Google Chrome underscore garis bawah current garis bawah AMD 64 titik dev kita mulai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini tuh dia sudah selesai melakukan install. Coba kita lihat. Nah, di sini tuh sudah ada Google Chrome-nya. Kita masuk saja untuk mengetes dari aplikasi Google Chrome di dalam Ubuntu ini. Nah, di sini tuh ada pilihan teman-teman mau jadikan sebagai browser default, tetapi saya tidak akan menggunakannya sebagai browser default. Saya klik OK saja. Nah, ini teman-teman eh, Google Chrome yang sudah diinstal di dalam Ubuntu. Kita tes saja untuk melakukan browsing. Kita cari mobil balap. Nah, ini sudah ada hasil. Oh ya, salah tadi ya. Mobil balap seharusnya. Nah, di sini tuh sudah ada hasil pencarian dari Google Chrome yang sudah kita install di dalam Ubuntu. Nah, itulah tadi sekian video tutorial dari saya mengenai cara penginstalan eh, OS Ubuntu di dalam VirtualBox dan penginstalan Google Chrome di dalam Ubuntu itu tadi. Nah, itulah yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman.